فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Fadilatul Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullahu taala. Kita masih di akhir-akhir 86 tuh ya. As-saniyah asyar, poin penjelasan yang ke-12. Idza sami'a ba'dha hadisin min syaikhin wa ba'dahu min akhar, apabila seorang rawi mendengar sebagian hadis dari seorang guru, sementara sebagian yang lain itu dia dengar dari guru yang lain lagi, fakhallaqah, lalu dia mencampurkan, karena ini mungkin apa? Masih satu hadis tapi kedua guru saling melengkapi, sudah saya gabung jadi satu sekalian. Wa rawahu jumlatan anhuma, dan dia meriwayatkan hadis tadi secara total dari kedua guru tadi. Wa bayyana anna ba'dahu min ahadihima wa ba'dahu min al-akhar, dan dia menerangkan kepada murid-murid setelah itu, yaitu apa, bahwasanya sebagian ini saya dapatkan dari guru yang ini, sebagian yang lain saya dapatkan dari guru yang itu, jas, maka itu boleh. Kama fa'alahu Zuhri fi hadisil ifk, sebagaimana yang dilakukan oleh Az-Zuhri dalam hadis ifk, hadis berita dusta itu. Nah, ini hadis yang sedang kita baca tadi, hadis tentang Aisyah. Fa innahu rawahu an Ibnil Musayyab wa Urwah wa Ubaidillah. Karena Az-Zuhri meriwayatkan hadis ini dari Sa'id Ibnul Musayyab dan Urwah. Urwah sanadnya yang tadi kita dapatkan. Dan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, murid dari Ibni Abbas, yang kita dapati sanadnya kemarin-kemarin itu namanya. Wa Alqamah Ibnu Waqqas Al-Laitsi. Wa qala, Az-Zuhri menyatakan, wa kullun haddatsani ta'ifatan min hadisiha. Masing-masing dari guru tadi, berapa tadi? 4 orang itu menyampaikan hadis kepada saya sebagian dari hadis Aisyah. Qalat Aisyah, mereka mengatakan Aisyah bercerita, wa saqal hadisa ila akhirih. Az-Zuhri kemudian menyebutkan hadis itu sampai akhirnya. Yang situ hadis. Ini dimatikan aja. Baik. Wasaqal hadisa ila akhirih, dan siapa tadi? Az-Zuhri menyampaikan hadis sampai akhirnya, membaca hadis sampai akhirnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Summa ma min syai'in min zalikal hadis, kemudian tidak ada sedikit pun dari hadis tadi illa wa huwa fil hukm, kecuali hadis itu di dalam hukum, ka'annahu rawahu an ahadir rajulaini alal ibham, seakan-akan Az-Zuhri meriwayatkan hadis tadi dari salah satu dari 2 orang yang tidak jelas. Bahkan apa? Bukan salah satu dari 2 orang, bahkan salah satu dari 4 orang, karena Az-Zuhri meriwayatkan dari 4 orang tadi itu. Cuma apa? Seakan-akan mubham, tidak jelas. Untuk cerita yang bagian ini milik siapa? Milik Ubaidullah ataukah milik Urwah? Tidak jelas. Yang bagian satu lagi setelahnya itu milik siapa lagi? Apakah milik Alqamah ataukah milik Sa'id Ibnul Musayyab? Itu juga tidak jelas. Baik. Hatta law kana ahaduhuma majruhan, sehingga apabila salah satu dari guru itu majruh, dia yaitu apa, tercela, hafalannya mungkin kurang atau amanahnya mungkin kurang, lam yajuzil ihtijaju bi syai'in min, tidak boleh kita berhujjah dengan sedikit saja dari hadis tadi,
malam yubayyin, selama orang ini si rawi ini tidak menjelaskan annahu minas siqah, tidak menjelaskan bahwasanya lafaz yang ini dari rawi yang siqah. Ya, ini masalah memang kalau sebagian gurunya itu dhaif, lalu hadis ini dicampur-campur. Kita tak tahu lafaz ini milik guru yang mana. Maka semua hadis jadi terpaksa digugurkan. Gugur tapi bukan berarti dibuang total. Perlu apa? Dicari penguatnya. Karena kita tak tahu yang ini dari guru yang kuat atau guru yang lemah. Tapi tidak masalah kalau Az-Zuhri, karena apa? Ini empat gurunya ini siqah semuanya, dan Az-Zuhri hafalannya hebat sehingga sendiri, kalau beliau bersendirian pun diterima kata para ulama. Kalau tidak ada penguat pun Zuhri sudah cukup kuat untuk sendirian. Kemudian wala yajuzu ayyusqita ahadar rawiyain, dan tidak boleh dia menggugurkan salah satu dari dua rawi apabila hadis itu milik mereka berdua, masing-masing memiliki bagian di situ. Maka bagaimana kita buang salah satunya sementara sebagian lafaz hadis itu adalah milik dia? Bal yajibu dzikruhuma, bahkan wajib si rawi menyebutkan kedua guru tadi. Kalau gurunya dua bukan empat, kalau empat ya empat. Mubayyinan, sambil si rawi menerangkan pada muridnya anna ba'dahu an ahadihima wa ba'dahu anil akhar, bahwasanya sebagian yang ini adalah milik guru saya yang ini, sebagian yang lain milik guru saya yang itu, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Intinya adalah kejujuran dan amanah ini sangat penting dalam menukilkan berita, apalagi kalau berita dari Rasulullah SAW, lebih teliti lagi. Al-babur rabi' fi asma'ir rijal, bab yang keempat tentang nama para tokoh. Rijal jangan diartikan lelaki, karena zaman dulu para muhadisah juga banyak, rawi-rawi dari kalangan wanita banyak, mereka bersungguh-sungguh belajar dan menghafal mereka. Maka rijal di sini jangan diartikan lelaki, tapi tokoh, para tokoh perawi hadis. Wa tabaqatil ulama, dan level-level para ulama. Ulama banyak dan levelnya itu bertingkat-tingkat. Wa ma yattasilu bidzalik, dan apa saja yang berhubungan dengan masalah ini. Al-faslul awwal fi ma'rifati sahabati radhiyallahu anhum. Pasal pertama tentang apa? Mengenal para sahabat radhiyallahu anhum. Ini level ulama tingkat paling tinggi. Jelas nabi ulama, tapi gelaran nabi itu lebih tinggi lagi jelas. Tapi untuk yang setelah nabi, para ulama sebagai pewaris para nabi bertingkat-tingkat. Level tertinggi adalah para sahabat. Wa ajwadu ma sunnifa fiha kitabul isabati lil hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Yang paling bagus dikarang tentang masalah mengenal sahabat adalah Al-Isabah karya Ibnu Hajar. Ya, karena beliau agak belakangan, yaitu beliau tahun 800-an. Jelas beliau mengumpulkan dari Usdul Ghabah punya Ibnul Asir, Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab punya Ibnu Abdul Bar. Demikian pula mengambil dari Ma'rifatus Sahabah punya siapa itu, Abu Nu'aim Al-Asbahani dan lain-lain. Beliau mengumpulkan dari banyak kitab, sehingga kitab Isabah ini boleh dikatakan termasuk yang paling lengkap. Baik. Wa fi hadzal nau' furu', tentang jenis ini, level sahabat ini ada beberapa percabangan dalam pembahasan. Al-awwal ta'rifus sahabi. Percabangan yang pertama membahas tentang definisi sahabat indal muhaddisin, menurut para ahli hadis. Siapa itu? Huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman pada Nabi tersebut. Wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas keimanan tadi. Walau takhallalat riddatun alal asah, walaupun sempat diselingi oleh kemurtadan, menurut pendapat yang paling sahih. Dan ini pendapat sebagian ulama, pendapat Asy-Syafi'i, pendapat
Ar-Rafi'i, pendapat juga Al-Iraqi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau jumhur ulama mengatakan apa? Man ra'an Nabi, orang yang melihat Nabi, tapi tentunya ini kurang tepat. Sebagian sahabat yang buta tak pernah lihat Nabi, tapi jumpa, tetap dia sahabat. Bahkan muadzinnya Nabi, Ibnu Ummi Maktum juga buta, dan dia sahabat, jelas. Demikian pula ayah dari Abu siapa? Ayah dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu apa? Abu Quhafah. Beliau buta dan beliau jumpa Nabi pada waktu Fathu Makkah dan beriman pada Nabi. Baik, dan beberapa sahabat yang lain. Kemudian wal muradu bil liqa ma huwa a'ammu minal mujalasati wal mumasyah. Yang dimaksudkan dengan liqa, perjumpaan, ini lebih umum daripada duduk-duduk. Karena sebagian wanita mereka tidak sampai duduk-duduk dengan Nabi. Demikian pula orang Badui tidak sampai duduk-duduk dengan Nabi, tapi sempat lihat Nabi pada waktu pada waktu wukuf di Arafah dari jarak yang jauh, atau sempat melihat Nabi ketika Fathu Makkah dan sebagainya. Wal mumasyah, jalan bersama-sama. Jadi liqa, perjumpaan itu lebih umum. Wa wusulu mana tadi? Wa wusuli ahadihima ilal akhar, lebih umum daripada sekedar yang satu sampai kepada yang lain. Karena sebagian sahabat tidak sampai ke hadapan Nabi, tapi lihat Nabi dari agak jauh. Terutama ketika wukuf di Arafah, tidak semua mampu mendekat karena orang berpuluh-puluh ribu waktu itu. Alal khilaf, berapa jumlahnya? Sebagian mengatakan 80 ribu, ada yang mengatakan lebih, ada yang bilang kurang sedikit, dan seterusnya. Jelas yang di belakang, terutama para wanita, susah untuk mendekat. Tapi kalau sudah lihat Nabi, walaupun jarak agak jauh, itu pun sudah dikatakan sahabat. Demikian pula yang tidak lihat Nabi, tapi memang jumpa beliau, ini juga sahabat. Wa illam yukallim, walaupun tidak sempat berbicara dengan Nabi, terutama apa? Para bayi, sigharus sahabat yang jumpa dengan Nabi ketika masih kecil, belum sempat bicara dengan Nabi, tetap mereka dikatakan sebagai apa? Sahabat. Karena sudah pernah jumpa, dibawa ayahnya untuk dipegang oleh Rasulullah dan seterusnya. Wa tadkhulu fihi ru'yatu ahadihim al-akhar, dan masuk dalam perjumpaan ini juga apa? Yang satu melihat ke yang lain. Ini ma'ruf, walaupun tidak sampai dekat-dekat. Yang penting sudah pernah berjumpa. Sawa'an kana dzalika bi nafsihi aw bi ghairihi, sama saja dia melihat Nabi itu dengan sendirinya, yaitu apa? Memang dia sendiri yang datang mendekat lalu melihat Nabi misalkan, atau dibawa oleh orang lain, dibawa oleh ayahnya mendekat ke Nabi, atau apa? Dibawa oleh ibunya mendekat ke Nabi. Seperti dalam hadis Ibni Abbas, yang mana Rasulullah SAW ketika naik kendaraan keluar dari Madinah, jumpa rombongan dari luar. Kemudian Rasulullah tanya, manil qaum, siapa orang-orang ini? Lalu mereka mengatakan, nahnu muslimun, kami kaum muslimin. Yaitu apa? Mereka ingin berangkat menuju ke Mekah untuk mengadakan umrah. Baik, kemudian mereka gantian tanya, "Paman anta, Anda siapa?" Menunjukkan mereka belum kenal waktu itu, tapi mereka sudah beriman. Rasulullah mengatakan, "Ana Rasulullah." Wah, alhamdulillah, level langsung naik, mereka jadi sahabat karena jumpa Nabi. Baik, kemudian seorang wanita datang sambil membawa bayinya. Kemudian mengatakan, alihada hajjun. Oh ya, mereka mau haji kak ya? Iya, mereka mau haji. Wanita ini tanya, apakah anak ini boleh untuk berhaji juga? Yaitu, tapi bukan haji sendirian, masih bayi, tapi dibawa oleh orang tuanya. Rasulullah mengatakan, na'am walaki ajr. Iya, dan engkau mendapatkan pahalanya. Ini menunjukkan mereka semua sahabat. Sebagian bicara dengan Nabi, sebagian tidak bicara. Sebagian sering jalan dengan Nabi, sebagian baru jumpa sekali. Semuanya adalah sahabat. Baik, qalahul hafidh fi nushatin nadhar. Kata Al-Hafidh dalam nushatun nadhar. Wa tu'rafu suhbatu imma bitawatur aw bil istifadhah. Dikenal seseorang itu sebagai sahabat Nabi boleh jadi dengan kemutawatiran. Ma'ruf bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat. Ma'ruf bahwasanya Umar, Ali, Utsman semuanya adalah sahabat. Ini mutawatir. Aw
bil istifadhah atau popularity, walaupun tidak sampai mutawatir misalkan, tapi sudah terkenal bahwasanya Khalid ibnul Walid adalah sahabat ma'ruf. Demikian pula siapa misalkan siapa lagi yang lain yang tidak sampai mutawatir misalkan tidak mutawatir, tapi apa, sudah populer bahwasanya dia adalah sahabat, seperti Ummu Aiman yang memang menjadi apa, pengasuh Rasul sejak kecil. Mungkin tidak sampai mutawatir, tapi ini sudah populer misalkan. Au qauli sahabi yubayyinu suhbatah, atau ucapan sahabat yang menerangkan tentang persahabatannya. Dia adalah orang sikoh dan dia mengatakan, saya jumpa Rasulullah SAW ketika peristiwa ini misalkan. Seperti ucapan sigharus sahabah seperti Mahmud ibnu Rabi al-Ansari mengatakan, aqaltu mujjata Rasulullah SAW hina majjaha ala wajhi min dalwin fi bi'rina. Saya memahami semburan Rasulullah SAW tatkala beliau menyemburkan air ke wajah saya. Untuk apa? Keberkahan. Ketika beliau mengambil air dari sumur kami. Ditanya, Anda waktu itu usia berapa? 4 tahun. Nah, ini contoh persaksian sahabat, dengan persaksian seseorang yang sikap bahwasanya dia adalah sahabat dan jumpa Nabi dalam peristiwa ini misalkan. Au suhbati ghairih, atau persaksian seorang sahabat bahwasanya si fulan itu memang sahabat Nabi, disebutkan begini-begini walaupun tidak punya riwayat. Seperti siapa itu? Julaibib yang meninggal di Madinah ketika di zaman Rasulullah ada peperangan. Dia tak punya riwayat sama sekali, para tabi'in tak pernah jumpa beliau, tak sempat. Dia meninggal lebih dulu daripada Rasulullah. Nah, sebagian sahabat bercerita tentang Julaibib yang sangat disayang oleh Nabi walaupun kulitnya hitam dan sebagainya itu. Nah, ini contoh sahabat yang satu menyebutkan ada dulu sahabat namanya fulan, cuma dia meninggal duluan. Idza kana adlan, apabila memang yang bercerita ini adalah orang yang jujur. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.